Bapak Kardinal Julius Darmatmojo yang kami cintai, para romo, buder, suster, frater, bapak, ibu, orang-orang muda dan anak-anak, baik yang ada di Gereja Katedral Randusari Semarang ini, maupun yang mengikuti ekaristi dari kediaman masing-masing, selamat Paskah dan berkah dalem. Sore ini kita bersama-sama merayakan ekaristi untuk kebahagiaan abadi gembala yang sangat kita cintai, yakni Bapak Suci Paus Fransiskus. Seperti kita tahu, pada hari Senin 21 April yang lalu, tepatnya pukul 7.35 waktu Roma atau pukul 12.35 waktu Indonesia Barat, Bapak Suci telah berpulang menghadap Allah Bapa di surga dan menerima mahkota kemuliaan abadi bersama para kudus Allah. Tentu saja peristiwa berpulangnya Bapak Suci ini di satu sisi membuat kita berduka karena beliau yang sangat kita cintai dan dekat di hati kini sudah sowan Gusti dan secara fisik meninggalkan kita semua. Namun di sisi lain, bagi kita orang beriman, wafatnya menumbuhkan sukacita. Karena beliau sudah memenangkan pertandingan peziaran iman dengan sukses sampai garis finish atau garis akhir. Dan kini menerima anugerah hidup abadi. Beliau yang meninggal persis ketika kita sedang merayakan dengan penuh sukacita kebangkitan Kristus, kini menerima kemuliaan sejati dalam Kristus yang telah bangkit mulia. Dalam suasana hati penuh duka namun sukacita juga ini, malah kita bersama-sama menghadap Allah untuk menyampaikan harapan dan doa-doa kita untuk kebahagiaan sejati bagi Bapak Suci Paus Fransiskus dan juga bagi kesejahteraan gereja semesta dan gereja kita, Gereja Keuskupan Agung Semarang. Kini kita siapkan hati kita untuk seluruh perayaan suci ini dengan mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Kita persiapkan hati dan beri kita untuk menyambut sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah.
maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa-bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada 2 murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus
pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para romo, suster, bruder, saudari, dan saudara yang terkasih. Injil hari ini menceritakan tentang perjalanan. Perjalanan kedua murid yang gundah gulana, yang putus harapan, yang kecewa, yang ekspektasinya akan Yesus hancur. Tetapi itulah hidup kita, perjalanan. Tidak lama setelah terpilih sebagai Paus Fransiskus dalam homili pertama pengukuhannya sebagai Paus, tanggal 19 Maret 2013, tepat Hari Raya Santo Yosef, Paus menggambarkan gereja ini adalah gereja yang berjalan. Dan kita diajak untuk berjalan. Karena apa? Karena dia mengatakan jangan berhenti. Berhenti itu artinya mati. Kalau kita mau hidup, berjalanlah. Dan kita menapaki perjalanan ziarah. Dalam perjalanan gereja sinodalitas yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Proses yang masih berlangsung, yang belum selesai karena perjalanan tidak akan pernah usai. Ada alasan untuk berhenti. Ada alasan untuk marah, ada alasan untuk mandek, ada alasan untuk pulang. Dalam bahasa kasarnya, minggat, mulih. Dan itu dialami dua murid Emmaus. Dan sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa kita alami. Kegelapan, kekeringan, dan kesepian, kekecewaan. Itulah pengalaman krisis. Menarik, sebelum pemilihan Paus Benediktus menuliskan surat untuk penggantinya, dan waktu itu beliau tidak tahu siapa yang akan menggantikan dia, dan dokumen-dokumen yang menunjukkan apa? Gereja sedang mengalami krisis. Gereja sedang mengalami perubahan. Dan itu alasan Benediktus ke-16 mengundurkan diri. Dunia berubah, gereja berubah, dan gereja membutuhkan gembala yang baru, yang lebih segar, yang lebih mempunyai daya kekuatan untuk menuntun gereja ini. Paus Benediktus dalam kesadarannya mengatakan, saya bukan orang yang tepat. Mengapa kita perlu berjalan? Karena perjalanan seperti yang dialami dua murid Emmaus adalah perjalanan yang akan membawa kepada perjumpaan dengan Yesus. Itulah Paskah, itulah harapan. Kalau kita mandek, kita menutup diri dan kita lari, maka kita tidak melihat masih ada harapan, masih ada masa depan. Dan masih akan ada Paskah, kebangkitan, perjumpaan dengan Tuhan. Paus Fransiskus menemani gereja dan kita semua dalam menapaki perjalanan. Gereja yang berjalan. Dan gereja yang berjalan itu bukan gereja yang kaku, bukan gereja yang beku, bukan gereja yang mandek, yang senantiasa suka untuk kembali kepada masa lalu. Dulu biasanya, tetapi mengajak kita untuk keluar, maju, bergerak, dan melangkah lagi. Senantiasa muda. Demikianlah Paus menggambarkan, muda bukan soal usia, tapi muda soal apakah kita mau bergerak atau berjalan lagi. Tidak mandek. Tentu setiap perjalanan selalu ada risiko. Beliau menggambarkan demikian dalam pertemuan kardinal sebelum pemilihan Paus.
Bergoglio, Kardinal Bergoglio menggambarkan gereja ini mengundang Yesus masuk dalam dirinya, tetapi setelah Yesus masuk, pintu ditutup. Lalu Paus mengetuk dari dalam, ayo keluar, mewartakan Injil. Maka di akhir sambutannya Paus mengatakan, Bergoglio, mengatakan, Paus yang saya kehendaki adalah seseorang yang berkat kontemplasinya akan Yesus Kristus membawa gereja keluar mewartakan Injil. Itulah juga yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16, krisis semangat evangelisasi, krisis semangat misioner, dan Paus Fransiskus pun mengatakan yang sama. Maka beliau mengeluarkan dokumen Evangelii Gaudium, sukacita karena mewartakan Injil. Dan itulah perjalanan yang hendak dituntun dan dibawa Paus dalam menggembalakan gereja. Bulan Juni 2022 Paus menuliskan testamen rohani dan baru dibuka hari-hari ini. Dan Juni 2022 masih kurang lebih segar, dia sudah menuliskan testamen rohani, dan dalam testamen rohani itu menuliskan di mana beliau ingin dimakamkan, di Basilika Santa Maria Maggiore. Bahkan sudah menentukan tempatnya di mana. Tidak hanya menemukan tempat, tapi sudah mengatakan nanti biaya pemakaman sudah ada. Saya sudah menyimpan untuk biaya pemakamannya. Menarik, termasuk biayanya sudah dihitung. Jadi tidak minta kepada Romo Ekonom. Sudah ada biayanya. Bahkan dikatakan nanti di makam hanya boleh ditulis Fransiskus. Tidak ada embel-embel yang lain. Mengapa Santa Maria Maggiore? Karena beliau sangat mencintai Bunda Maria. Sebelum melakukan perjalanan, setelah pulang dari perjalanan, selalu menuliskan atau selalu berdoa di depan ikon Maria di Santa Maria Maggiore. Tanggal 7 Februari 2025, Paus Fransiskus menulis kata pengantar dalam sebuah buku yang ditulis oleh Kardinal Angelo Sciolla, Uskup Emeritus Milan. Dan bukunya itu bercerita tentang apa? Mengalami, merasakan, dan menikmati hari tua. Yang menarik, di dalam kata pengantarnya, Paus Fransiskus mengatakan usia lanjut itu disyukuri. Tetapi di bagian akhir dia berbicara tentang kematian. Kematian bukan kehilangan segala-galanya. Kematian adalah awal baru bagi sesuatu. Kematian itu disambut sesuatu yang menarik. Kata pengantar itu ditulis 7 Februari 2025 sebelum Paus sakit. Dan baru hari-hari ini dikeluarkan tulisan itu. Mungkin karena momennya tepat. Disambut kematian itu. Hari Minggu Paskah, Paus Fransiskus berkeliling dengan Papa Mobile di lapangan Santo Petrus, bahkan hadir di Logia Basilika Santo Petrus dengan berkat Orbi et Orbi. Dan setelah berkeliling, Paus mengatakan kepada perawat pribadinya, terima kasih karena engkau mengajak saya untuk keliling. Mengapa? Sebenarnya dokter ketika Paus Fransiskus keluar dari rumah sakit meminta Paus istirahat total 2 bulan, tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh ketemu orang. Tetapi tampaknya mengatur Paus itu susah. Beliau ketemu orang, keluar, tampil, hadir. Dokternya hanya mengatakan, gimana lagi,
dia itu paus, ya wis. Nah, tetapi menarik, dengan wajah yang tidak menyembunyikan kerapuan dan kesakitan, berkeliling. Mengapa bagi dia penting perjumpaan? Berjumpa dengan Tuhan yang disongsong dengan kematian, dan berjumpa dengan umat, dengan sesama, dengan umat manusia. Bahkan hari Minggu sore sempat sebentar bertemu dengan wakil presiden Amerika Serikat. Tampaknya paus ini kalau nggak ketemu orang itu malah stres. Awal-awal Bapak Uskup suka mengatakan serawung. Ternyata idenya dari mana? Paus mengatakan ide ketemu orang itu dari Monsinyur Rubi ternyata. Serawung, ketemu orang. Berjumpa. Dan perjumpaan itu tentu pertama-tama ditandai dengan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Paus yang saya kendaki adalah seseorang yang berkat kontemplasinya akan Yesus Kristus. Bacaan pertama bercerita tentang orang lumpuh yang sehari-harian ada di bait Allah. Memohon, berdoa, dan berharap. Betapapun lumpuh, betapapun sakit, tetap memohon, berdoa, dan berharap. Maka Paus pun tidak ragu dan tidak malu menunjukkan bahwa saya rapuh, bahwa saya sakit. Dan tidak menutup-nutupi itu. Dan selalu mengatakan, doakan saya. Dan dia berterima kasih kepada sekian banyak orang yang berdoa di luar rumah sakit. Bahkan berapa hari sebelum Trihari Suci bertemu dengan para dokter dan perawat yang merawat dia di rumah sakit dengan mengatakan terima kasih. Itulah juga yang menurut berita dibuat Paus di detik-detik terakhir, saat-saat terakhir sebelum wafat. Diceritakan Paus bangun biasa jam 6 pagi. Lalu tidak lama kemudian terkena serangan stroke. Lalu jantung bermasalah, tetapi sempat melambaikan tangan kepada perawat pribadinya. Seakan-akan terima kasih dan sampai jumpa. Tidak ada sebuah perpisahan yang indah dalam perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan umat, dan berterima kasih kepada orang-orang yang merawatnya, para dokter, para perawat, tenaga medis, bahkan perawat pribadinya. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya saya menjadi perawat pribadinya sudah kolaps gitu ya. Hanya membayangkan saja. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan itulah yang dirasakan dan dialami oleh dua murid Emmaus. Betapapun matanya terhalang, namun hatinya berkobar. Demikian dua murid Emmaus itu mengatakan. Perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan sesama. Dua bentuk dan arah perjumpaan. Dan dalam bacaan Injil dikatakan dalam perjumpaan itu ada saat untuk mendengarkan, ada saat untuk perayaan bersama, perjamuan, dalam kebersamaan, terlebih juga ada bagi pelayanan. Ingat kedua murid Emmaus itu ketika setelah mereka menjumpai Tuhan, melihat Tuhan dan sadar bahwa Tuhan itu ada. Tapi begitu mereka sadar Tuhan itu Yesus segera hilang. Yesus ternyata tidak suka cipika-cipiki. Langsung hilang. Dan apa yang terjadi? Kedua murid langsung lari kembali ke Yerusalem mewartakan Yesus sungguh telah bangkit. Dan itulah Paskah. Yesus sungguh telah bangkit. Paus telah mengakhiri perjalanannya 12 tahun mengembalakan gereja. Tetapi kita percaya Paus boleh berganti
gereja tetap ada. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan perjalanan itu ditapaki Paus sampai akhir, sampai wafat. Gereja masih berjalan. Dan kita diajak untuk menemani gereja yang berjalan ini. Maka gak usah gosip siapa paus berikutnya. Gak usah ikut-ikutan gosip. Kita berdoa saja. Tidak usah ikut, wah paus ini nanti gini ini. Gak usah, toh tidak ada gunanya. Maka kita berdoa saja bagi gereja. Bahwa siapapun nanti pausnya, tenang saja. Roh Kudus berkarya. Kristus menyertai dan Bapa memberkati. Amin. Romo Kris Purwono Jajati yang kami cintai, kami mengucapkan banyak terima kasih atas humili yang sangat mendalam sekali. Sengaja Romo Kris kita minta untuk menyampaikan humili pada sore malam hari ini, karena dialah salah satu Romo Yesuit sesama tarekat, anggota tarekat. Namun sekaligus dialah yang sekarang ini banyak mempelajari dokumen-dokumen dan ajaran-ajaran Bapak Suci. Maka dia bisa cerita banyak sekali. Dan dari situlah mengenal pribadi secara lebih mendalam. Terima kasih Romo Kris atas humilinya, sharing-sharingnya yang luar biasa. Dan dalam kesempatan ini, apakah saya boleh menambahkan sesuatu? Boleh ya? Ya. Terima kasih. Kalau saya banding-bandingkan pengalaman saya bertemu dan sekaligus terutama menghadapi peristiwa berpulangnya tiga paus terakhir, Paus Yohanes Paulus yang kedua, Paus Benediktus, dan sekarang Paus Fransiskus, ada perbedaan yang sangat kentara sekali. Yang sekarang ini rasanya membuat saya greget, bahkan punya yang greget, namun merasa kehilangan yang sangat terasakan. Mengapa? Karena saya mempunyai pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi yang sangat mengesankan dari pribadi Paus Fransiskus ini. Seperti panjenengan tahu, saya ditunjuk dan diangkat untuk menjadi Uskup Keuskupan Agung Semarang ini oleh Paus kita yang tercinta ini. Sesuatu yang di luar dugaan dan tidak pernah saya harapkan, namun terjadi. Sampai sekarang pun masih bertanya-tanya, mengapa demikian. Dan hari-hari ini khususnya tadi siang, saya memandang foto yang sekarang dipasang di tempat di gereja ini. Dalam keseharian foto ini tidak banyak berbicara, namun justru hari ini foto yang ada di kantor saya, ketika saya pandangi, saya lihat, saya cermati, serasa berbicara banyak sekali. Mengingatkan kembali pada pengalaman saya, perjumpaan-perjumpaan semenjak setelah ditabiskan. Paling tidak ada 4 kali kesempatan bertemu dengan beliau. Setiap kali salaman, saya ngomong sesuatu, beliau tidak pernah memberikan kata-kata yang banyak. Yang terjadi adalah tersenyum, mendengarkan sambil manggut-manggut. Manggut-manggut ki, mantuk-mantuk. Ada pengalaman yang menarik. Meskipun beliau tidak banyak berbicara, tidak banyak menyampaikan sesuatu pada saya. Namun perjumpaan itu, ketika salaman, ketika saling menatap,
ada suasana hati yang tentram, adem, ayem. Dan dari berbagai macam perjumpaan itu, selalu ada kenang-kenangan yang dia berikan. Rosario, medali, dan yang terakhir kenangan itu yang saya terima adalah kasula dan mitra ini, yang saya pakai ini. Inilah kenangan terakhir yang dia tinggalkan ketika ada perjumpaan di GPK, ketika ada kunjungan ke Indonesia. Dia tidak banyak berbicara langsung, namun hatinya berbicara sesuatu. Bagi saya dialah pribadi yang sangat menarik, karena dia pribadi yang mempunyai hati untuk orang lain, mempunyai hati untuk kita umatnya yang dikasihinya. Sejak awal dipilih menjadi paus, yang terngiang-ngiang di telinga saya adalah ketika dia mengajak kita semua untuk menampilkan wajah kerahiman Allah bagi manusia. Dia nampaknya hal ini menjadi awal, menjadi permenungan awal yang kemudian dihidupi terus-menerus. Bagaimana dia, paus kita ini, memberi perhatian kepada sesama, khususnya yang lemah, yang terpinggirkan, yang tersingkirkan, yang tidak berdaya. Itu pula lah yang kemudian menginspirasi saya ketika ditabiskan untuk memilih moto mencari dan menyelamatkan. Tidak lain diinspirasikan juga oleh Paus Fransiskus ini. Teladan kesederhanaannya sangat nampak nyata. Tidak mau aneh-aneh. Tadi Romo Kris sudah menceritakan semacam wasiat terakhir yang ingin dimakamkan di Basilika Maria Maggiore dengan penguburan yang sederhana. Selain sederhana, dialah pribadi yang mempunyai hati untuk perdamaian, untuk persaudaraan, untuk kerukunan. Maka berulang kali hal ini disampaikan termasuk melalui berbagai macam dokumen dan juga perjanjian atau deklarasi dengan umat beragama yang lain. Saudara yang terkasih, Paus Fransiskus bagi saya seorang pribadi yang banyak menginspirasi, meninggalkan banyak warisan, bukan hanya pengajaran, namun juga keteladanan hidupnya yang sangat nyata. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, dia hidupi. Termasuk ketika berbicara kepada kami para imam, beliau sangat menekankan soal kesungguhan untuk menjadi gembala umat yang dipercayakan. Harus menjadi gembala yang berbau domba. Dan ini bagi saya secara pribadi dan para imam pada umumnya sangat menyentuh. Menyentuh tidak hanya membuat kami ternyuh, namun menyentuh dalam arti menjadi semacam sentilan yang mendalam untuk bisa menjadi gembala yang baik sebagaimana beliau contohkan atau teladankan. Maka seperti dikatakan di awal tadi, peristiwa berpulangnya Paus Fransiskus di satu pihak membuat kita berduka cita, merasa kehilangan, namun juga bangga karena kita mempunyai seorang paus yang sungguh-sungguh hadir untuk umatnya. Semoga keteladanannya, pengajaran-pengajarannya bisa selalu kita pegang teguh dan kita hidupi dalam keseharian. Kita berdiam di sejenak untuk menyukuri rahmat Tuhan yang sangat besar ini.